Thank you Gitu. Bapak Thank you, Huy. Richard. Oke, Cat, sebelum kita bahas tentang langkah cerdas yang bisa kita bagiin buat teman-teman di luar sana, mungkin kita perlu ingat dulu nih, sebenarnya kalau kita bisa bilang kita itu sudah ada sekitar 10 kali mengalaminya, namanya krisis ekonomi nih, Cat. Oh. Jadi kalau kita mau bahas 5 langkah cerdas untuk atur uang di masa sulit di tahun 2025 ini, yang pertama nih, Cat, yang harus dilakukan adalah berhemat ekstrim. Betul. Jadi cutting expense, di mana kita tuh fokusnya itu terhadap kebutuhan primer aja. Lebih banyak mungkin masak di rumah, kurangin Betul. listrik ya. Kalau malam mungkin listrik dimatiin. Mungkin Hai semua, kembali lagi di Tanya Ahui yuk. Huy, Yeah. Nih di pertengahan tahun ini kita mulai banyak banget dengar isu-isu yang lagi hangat, apalagi gue dengar berita banyak banget kayak sekarang opsi gig job istilahnya. Gig job itu berarti mereka lebih memilih sebagai pekerja lepas atau freelance atau karena potensi menjadi pegawai itu semakin susah. Berarti dengan pekerjaan yang banyak PHK massal, situasi yang sebegini sulit, akhirnya daya beli kita juga jadi makin susah kan. Nah, gue pengen tahu apakah Ibu Ahui mempunyai langkah-langkah cerdas di masa sulit seperti ini. Kira-kira kita harus ngapain sih, Hui, supaya bisa aman dan tangguh. Thank you Bapak Thank you, Huy. Oke, Cat, sebelum kita bahas tentang langkah cerdas yang bisa kita bagiin buat teman-teman di luar sana, mungkin kita perlu ingat dulu nih, sebenarnya kalau kita bisa bilang kita itu sudah ada sekitar 10 kali mengalaminya, namanya krisis ekonomi nih, Cat. Oh, wow. Jadi kalau kita mulai nih, gue ada melakukan research di tahun 1929 sampai 1939. Itu pertama kalinya kita mengalami krisis yang namanya The Great Depression. Oh. Jadi waktu itu Wall Street kan crash tuh, jadi banyak terjadi pengangguran. Amerika Serikat. Wall Street ini tuh ibaratnya kalau di sini tuh bursa efek gitu ya? Ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, penganggurannya itu sampai tembus 25%, Cat. Wow. Jadi sebenarnya itu kan besar banget kan pada saat itu. Produksi industrinya juga turun drastis gitu. Yeah. Nah, banyak orang yang sampai istilahnya tuh kehilangan tabungan, kehilangan rumah, bahkan sampai terburuknya tuh pekerjaan kan. Nah, itu di tahun 1929. Habis itu masuk krisis yang kedua itu waktu krisis minyak dunia, Cat, di tahun 1973 atau 1975 ya, dan 1979 sampai 1981. Nah, di situ dimulai di 1973 itu embargo atau minyak OPEC itu yang berdampak di mana harga minyak itu sampai 4 kali lipat. Wow. Dan inflasinya tuh tinggi, bahkan disebutnya stagflasi. Jadi ekonomi yang stagnan plus inflasinya tinggi. Jadi krisisnya itu juga berulang di 1979 pada saat revolusi Iran. Nah, jadi sebenarnya kita udah struggle dari dulu-dulu ya. Nah, masuk lagi tuh, Cat, ke yang namanya krisis utang Amerika Latin di 1982 sampai 1989. Ya, awal-awal mulainya di 1982, yang mana dampaknya Amerika Latin itu sampai gagal bayar hutang ke luar negeri. Jadi krisis perbankan, IMF juga banyak yang turun tangan gitu kan. Nah, itu juga salah satunya. Yang keempat adalah Black Monday atau di tahun 1987, itu di tanggal 19 Oktober
1987 di mana Dow Jones itu turun minusnya 22,6% dalam sehari, Cap. Wow. Jadi bayangin kan orang yang melakukan investasi di Dow Jones itu sampai turunnya drastis itu. Dan di situ krisisnya ya cepat pulih sih, tapi tidak separah tahun 1929 di mana itu membuat dunia itu panik gitu kan. Nah, masuk lagi yang kelima itu Asian Financial Crisis di 1997 atau 1998 kan. Itu yang dibarengi dengan kerusuhan ya pada saat itu ya. Iya benar kan. Kalau lu dulu zaman kerusuhan itu kemana tuh, Cat? Gua berdiam diri di rumah. Ngumpet ya? Iya. Gue inget banget tuh waktu kerusuhan gue dibawa lari ke rumah supir bokap gue gitu kan. Supir yang kerja sama bokap gue, terus rumahnya di kampung, dia dibawa lari ke situ. Dan pada saat 98 gue tinggal di Kelapa Gading. Wah. Jadi itu kan chaos banget ya. Yeah. Semencekam itu sih. Seserem itu ya di zaman itu ya. Mungkin teman-teman yang masih muda sekarang tuh belum pernah 90-an ya, generasi 90-an. mengalami seperti zaman kita ya di 90-an. Semenakutkan itu. Ya, sampai orang pun takut buka toko, takut dijarah gitu ya, Cat. Nah, di krisis finansial itu kan awalnya tuh bermulai di Thailand, terus nyebar ke Indonesia, ke Korea Selatan, bahkan Malaysia kan, Cat. Nah, kalau kemarin Niko juga sempat cerita tuh waktu dia zaman krisis itu dia larinya ke Singapura. Wah. Kabur. Nah, terus bahagia Bapak ini. Ya, bahagia. Nah, itu kan dampak di Indonesia itu sangat berat ya, Cat. Jadi rupiahnya tuh anjlok. Yang mana dari 2.500 sampai ke 17.000. Sampai ke 17.000 ke USD-nya. Gitu. Kebayang ya yang orang punya hutang dalam bentuk dolar kayak apa stresnya. Iya. Gimana tuh dia ya bayarnya ya. Gila, inflasi 70% itu, lebih dari 70% tuh bikin orang tuh kayak tercekik gak sih sama hutangnya gitu ya. Yeah. Abis itu ditambah orang PHK massal dan kerusuhan sosial kan, yang seperti lu cerita tadi di Kelapa Gading sampai mencekam gitu ya. Nah, yang keenam nih, Cat, adalah .com bubble bust. Jadi itu kan mulainya di tahun 2000 tuh, di mana bubble saham teknologi itu pecah. Yeah. Dan ada yang namanya Nasdaq itu jatuh lebih dari minus 75%. Krisis lebih ringan dibanding 2008, tapi banyak perusahaan tuh yang bangkrut gitu. Karena mungkin jeda antara era 98, 2000 sampai ke 2008 tuh jaraknya hitungannya deket ya. Jadi mungkin banyak perusahaan yang udah mulai bangkit, kena lagi drop gitu. Ya, bisa jadi seperti itu ya. Jadi kayak mungkin cash flow perusahaan juga nggak kuat kan. Nah, masuk lagi ke yang 7, Global Financial Crisis, Cat. 2008 sampai 2009 itu dimulai dari Lehman Brothers bangkrut, kemudian domino ke seluruh dunia kan gitu. Dan akhirnya itu Dow Jones juga minusnya sampai 33% gitu kan. Nah, pengangguran di Amerika pun 10% gitu, Cap. Ekonomi global minus paling besar, dan ya bisa dibilang ya disebut krisis paling parah juga setelah Great Depression gitu kan. Nah, yang berikutnya ada European Debt Crisis. Jadi dia starting 2010 sampai 2012, di mana itu dimulainya 2010 negara-negara zona euro antara terutama Yunani, Spain, Italia itu nyaris gagal bayar kan. Jadi kebayang deh kalau perusahaan-perusahaan dari sana tuh gagal bayar tuh gimana ya. Jadi krisis kepercayaan euro sehingga IMF dan euro turun tangan untuk bailout itu semua gitu. Nah, yang paling hits terkini nih di yang ke-9 tuh COVID-19 kemarin tuh, Cat. Betul. Itu
benar-benar bikin semua tuh lockdown secara global. Kita mau keluar nggak bisa, orang mau masuk ke kita juga nggak bisa kan gitu. Jadi dampaknya ya sahamnya tuh diskon sampai lebih dari 30% dari hitungan minggu kan. Ekonomi global juga mengalami kontraksi yang tajam, bahkan pengangguran tuh sangat tinggi pada saat itu. Nah, IMF tuh menyebutkan ini tuh disebut the worst economic downturn since the Great Depression gitu. Yang terakhir yang lo tadi tanyain tuh kan, masa sulitnya kan masih belum berakhir kan dari pasca COVID gitu kan. Dimana mulai ada yang namanya yang terakhir inflasi atau ketidakpastian di tahun 2022 sampai 2023. Ya pemicunya ya pasti dari pasca pemulihan pandemi kan, dan perang Rusia dan Ukraina, harga energi dan pangan juga melambung tinggi gitu kan. Jadi tingkat inflasi dunia itu tertinggi selama 40 tahun itu adalah di banyak negara tuh lebih dari 9%. Wow. Gila. Jadi kalau kita rangkum, kalau berdampak yang terhadap Indonesia itu bisa dibilang krisis ekonomi yang di tahun 97 sampai 98 itu paling berat. Karena kan dampaknya ke ekonomi, sosial, dan politik. Kemudian baru COVID-19 di tahun 2020 berat, tapi sebenarnya lebih ke ekonomi dan kesehatan aja kan. Kalau secara ya mungkin perusahaan banyak yang berat juga gitu. Tapi kalau untuk UMKM menurut gue itu adalah era kebangkitan UMKM ya kayaknya. Karena banyak UMKM jadinya muncul dan mereka ada beberapa UMKM yang jadinya bertahan di sekarang bahkan jadi tren gitu kan. Iya. Nah, sebenarnya kan yang paling susah adalah bagaimana saat memulai dan mempertahankan itu kan. Nah, yang ketiga tuh krisis 2008 tuh, tapi ringan, tapi sebenarnya dampaknya tuh besar juga ke Indonesia gitu kan. Jadi sebenarnya teman-teman, krisis ekonomi itu terjadi tuh berulang atau cycle. Jadi bisa dipredik sebenarnya. Jadi sebenarnya kita bisa predik nih kapan itu akan berulang kembali gitu kan. Biasanya kan relatif setiap 8 sampai 12 tahun sekali gitu kan. Jadi kita itu sebenarnya tidak bisa menghindari itu, tapi kita bisa antisipasi gitu. Nah, jadi kalau kita mau bahas 5 langkah cerdas untuk atur uang di masa sulit di tahun 2025 ini, yang pertama nih Cap, yang harus dilakukan adalah berhemat ekstrim. Betul. Jadi cutting expense, di mana kita tuh fokusnya itu terhadap kebutuhan primer aja, kayak makan, kesehatan, pendidikan gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang banyak keluarga itu ya potong pengeluaran, belajarlah untuk potong pengeluaran secara drastis. Lebih banyak mungkin masak di rumah, kurangin listrik ya, kalau malam mungkin listrik dimatiin. Mungkin efeknya cuman berkurang 100-200 ribu ya. Tapi kan kalau diakumulasi setahun lumayan ya, jadi 1.200.000 gitu. Terus bisa dibilang belanja, stop belanja untuk yang sekunder gitu, Cap. Fasyong, tahan-tahan lah ya. Nah, bedain tuh, kan kita juga dulu pernah belajar bedain tuh kebutuhan sama keinginan gitu kan. Kita tunda dulu beli barang mewah, fokusnya untuk ke biaya pokok hidup. Sama tunda juga untuk yang namanya pembelian ya balik lagi lah barang-barang mewah lah yang sekunder gitu kan. Mobil mewah tuh, jangan dulu tuh ya. Gitu. Jadi, nah terus yang gue lakukan juga secara pribadi nih sama Niko adalah kita duduk bareng suami istri gitu kan. Kita duduk bareng, kita calculate lagi nih benar-benar, kita budgeting lagi gitu. Kebutuhan kita itu berapa, terus nanti kita review kira-kira apa yang kita sudah lakukan itu bisa menghemat seberapa besar sih. Oh ternyata memang cash flow kita bisa nih di angka ini gitu. Bisa nih ditahan gitu kan gitu. Jadi ya catatlah setiap pengeluaran.
budgeting menggunakan kontrol pengeluaran. Nah, kalau gue kemarin kan coba-coba tuh dari yang dulu kita pernah share soal aplikasi kan. Iya. Ternyata kan hampir semua aplikasi memang berbayar. Jadi ya udah gue pakai back to cara manual gitu. Kita pakai Excel. Dan ditambah sekarang ada ChatGPT yang kalau lu cuman input beberapa kali gratis juga kan ya. Bisa juga dibantuin ngitung. Bisa bantuin hitung ya. Gitu. Nah, yang kedua nih, teman-teman, adalah perkuat dana darurat nih. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum pernah bangun dana darurat, teman-teman bisa mulai bangun dana darurat minimal ya 3 kali lah. Kalau misalnya itu, karena idealnya kan memang 3-6 bulan biaya hidup kan. Jadi bisa prioritaskan untuk tabungan, ya meski sedikit, mungkin nyisihinnya cuman 10% atau 5% gitu kan, ya at least ada lakukan do something yang bisa berguna gitu teman-teman. Nah, yang terus tadi kan gue bilang sisihin lah, kalau misalnya tadi 5-10 udah bisa naikin jadi 10-20% dari pendapatan untuk dana darurat. Yang ketiga adalah lunasi hutang prioritas tuh Cat, dan hindari konsumtif. Nah, lo sendiri mungkin boleh share nggak tuh Cat hutang-hutang yang istilahnya prioritas yang lo saat ini perlu lunasin? Biasanya adalah saya credit card, itu berarti tidak boleh. Terus pay later itu tidak boleh. jangan mencoba kali. Iya. Dan ya itu sih paling kayak gitu-gitu. Jadi intinya adalah kalau bisa nggak boleh ada utang gitu. Iya, tapi ya nego-nego dikit mungkin rumah, kalau bisa kita punya tabungan yang cukup mungkin bisa ya. Iya, bisa lah ya, bisa dilunasin gitu. Oke. Ya, tadi kan kalau kita bilang lunasin utang prioritas dan hindari konsumtif itu ya kita fokus dulu lah untuk lunasin utang yang bunganya tinggi kayak kartu kredit kan. Terus hindari juga barang-barang non esensial gitu dengan utang gitu kan. Buy now, pay later. Tapi banyak banget ya iklan sekarang ya. Tapi sebenarnya ya itulah ya, karena nggak tahu sih. Mungkin kalau gue melihat adalah sebuah tren yang diciptakan di sosial media, atau orang selalu melihat keberhasilan atau kesuksesan orang tuh dilihat dari barang kan. Nah, waktu kita lagi nonton akun konten yang mewah-mewahan, muncul iklan lah pinjol-pinjol ini. Oh iya. Soalnya kayaknya secara algoritmanya udah disetting kayak gitu kali ya. Iya, jadi akhirnya mereka berpikir, oh ya udah pay later aja gitu. Kemakan deh sama iklan-iklan itu. Jadilah buy now, pay later, terbitlah hutang. Gitu. Tapi kalau nggak ada pay later juga, company-nya mati kali. Nggak ada yang ngutang, Cat. Iya sih, serba salah ya. Tapi ya yang penting bijak kali ya. Yang penting milih barangnya harus benar. Iya. Gitu. Apalagi mungkin bisa ada tips dari Bapak Nick mungkin suatu saat gimana cara membeli barang dan bisa tahu ada poin-poin apa yang bisa dipakai. Nah, itu kita harus belajar juga tuh. Karena itu keinginan, kebutuhan semuanya bisa dicakup kan. Iya, benar-benar. Terus restrukturisasi utang tuh Cat, penting juga kalau misalnya perlu gitu. Kita cari yang bunganya rendah, tenornya dipanjangin gitu. Ya, supaya cash flow-nya aman ya. Iya. Terus ya lunasi hutang bunga tinggi terlebih dahulu, untuk sebenarnya kan kita jadi hemat untuk bunganya kan. Betul. Nah, yang keempat, Cat, adalah diversifikasi investasi dan hindari panik jual. Nah, kadang-kadang tuh orang mungkin udah nggak main di bursa saham ataupun reksadana atau saham atau emas gitu ya. Itu kan orang kadang-kadang ya
ini lagi hype nih. Lagi hype nih, orang pada buang jual gitu kan. Nggak mau deh gitu, daripada minus dalam ya buang. Ternyata kadang-kadang ya kita nggak tahu ya, ternyata itu cuman kena prank aja jadinya gitu. Jadi sebenarnya kita juga sebagai seorang yang lagi belajar untuk mengumpulkan aset, itu kita harus diversifikasi aset sebenarnya, Cat. Jadi ya saham, obligasi, emas, properti, atau pendapatan tetap ya harus dibagi-bagi lah. Kalau kita punya uang, kita nggak taruh semuanya di satu basket kan. Betul. Sama kalau panik jual saat koreksi ya jangan buru-buru menjual investasi di harga rendah, jadinya rugi gitu. Namanya juga investasi kan jangka panjang ya. Jadi ya kita lihat aja bounce-nya kapan. Yes, benar. Jadi itu yang kita perlu jaga. Yang kelima adalah cari penghasilan tambahan atau side hustle. Nah, banyak orang tuh kayak beralih ke pekerjaan sampingan demi itu bertahan gitu kan, Cal. Memanfaatkan skill atau aset untuk tambahan penghasilan, bahkan jangan mengandalkan satu sumber income. Betul. Kemarin sempat gue ketemu satu orang, ya dia ceritalah kalau dia berada di satu perusahaan and then tiba-tiba dia tidak dikasih tahu sama perusahaannya itu kesalahannya kenapa dia di terminate gitu kan. Dan diminta untuk sign untuk mengajukan surat resign. Kadang-kadang ketika diperhadapkan kondisi sulit kayak gitu kan shock ya. Yang mana sebenarnya secara perusahaan nggak rugi, Cat. Masih untung lah. Ya untung banyak enggak, tapi ya rugi pun tidak. Gitu. Jadi ya kalau kita punya side hustle, at least kalau pas kita tiba-tiba kena PHK, at least ada safety net ya, gitu. Nah, jadi guys, kesimpulannya untuk kita bisa menjadi cerdas untuk mengelola keuangan kita di saat ekonomi yang sulit ini ada 5 hal. Yang pertama ya budgeting, membantu mengontrol pengeluaran kita. Menabung jadi alternatif utama saat belanja dipotong. Yang kedua, automatisasi ya, emergency fund atau sama dengan itu kunci kestabilitas hidup kita gitu kan. Hapus hutang konsumtif dan gunakan kredit yang bijak. Jadi belajar sama-sama. Kemudian yang keempat, diversifikasi investasi dan istilahnya tahan badai pasar ya. Yang kelima, cari penghasilan tambahan. Itu aja sih, Cat, yang bisa kita bagikan buat teman-teman di luar sana. Wah, mantap. Thank you, Huy. Ini kita bisa membuka pemikiran-pemikiran dan kreatif baru ya. Biasanya di setiap krisis tuh ada yang tumbuh, ada yang bisa striving, ada yang kalah juga gitu. Jadi dengan kita tahu apa yang bisa menjadi kekuatan kita, mungkin kita juga bisa jadinya punya peluang baru ya. Iya, kita cari peluang kali ya di saat krisis tuh apa yang bisa kita lakukan daripada kita berdiam diri kan. Iya, betul. Kayak lu gitu, waktu zaman pandemi. Iya. Krisisnya ternyata, luar biasa kan, iya, tapi nggak ada event. Kita bisa memanfaatkan internet untuk mencari tambahan. Iya, keren banget. Thank you, Ca. Thank you.